Saya cukup mengetik 3 huruf lalu tekan enter, maka kop surat secara otomatis akan muncul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raja. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial cara menampilkan data secara otomatis pada Microsoft Word. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya di bagian TU dalam mempercepat proses pembuatan surat. Data otomatis yang saya maksud di sini adalah misalnya ingin menampilkan kop surat secara otomatis tanpa harus mengcopy paste dari file lain. Karena kalau saya harus mengcopy paste atau copy paste dari tempat lain, itu membutuhkan waktu lagi mencari file-file yang sudah menggunakan kop surat. Misalnya seperti ini, teman-teman. Misalnya ini adalah lembar dokumen baru. Saya ingin memasukkan kop surat tanpa harus mengcopy dari tempat lain. Nah, di sini saya cukup mengetik 3 angka, tidak 3 huruf maksud saya. Saya cukup mengetik 3 huruf lalu tekan enter, maka kop surat secara otomatis akan muncul. Nah, ini insya Allah akan lebih mengefisienkan waktu kita dalam proses pembuatan surat. Bagaimana caranya membuat kode-kode otomatis seperti itu? Sangat mudah sekali, teman-teman. Misalnya sekarang kita sudah punya file surat, dan file surat ini akan kita contoh. Misalnya kop surat ini adalah kop surat kantor yang akan sering kita gunakan. Maka kita mau kop ini otomatis muncul hanya dengan mengetik kop. Nah, caranya blok mulai dari pertama sampai terakhir, dan pastikan semua area kop itu terblok atau disorot. Setelah itu masuk di file, klik file, kemudian klik option, lalu masuk di proofing, kemudian auto correct option. Setelah itu di bawah menu refresh ini kita ketikkan kode kunci yang kita inginkan. Nah, di sini untuk menampilkan kop surat kita mau cukup mengetik dengan 3 huruf kop. Nah, di sini pada saat membuat kata kunci, teman-teman sebaiknya menggunakan, saran saya sebaiknya menggunakan huruf kapital semua. Jangan dibeda-bedakan supaya lebih mudah mengingatnya. Nah, setelah diketik, klik add lalu OK. Nah, selain kop, kadang-kadang data pimpinan juga ini penting dan sering muncul pada saat kita membuat surat. Nah, begitu juga dengan NIP. Kadang-kadang juga kita susah menghafal NIP pimpinan, kemudian pangkatnya. Ini juga bisa diotomatiskan semua. Caranya bagaimana? Untuk menampilkan seluruh data, maka kita blok dari sini. Dari sini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan dari sini. Nah, kalau teman-teman ingin memunculkan format ini, bisa langsung diblok dari sini. Nah, cuma untuk bagian ini, bagian yang bertanda tangan di bawah ini sering berubah tergantung jenis surat yang kita buat. Makanya di sini saya lebih memilih khusus data pimpinan saja yang diblok. Kemudian masuk klik file, option, kemudian proofing, auto correction. Kemudian kita di sini misalnya kata kuncinya kita masukkan data. Ya, data saja, kemudian add. Lalu OK. Terus ini juga yang sering muncul. Setiap kita membuat surat, pasti tanda tangan pimpinan itu pasti muncul. Nah, ini juga penting supaya kita tidak sering-sering mengcopy paste dari tempat lain, harus mengetik ulang. Maka kita bisa membuat kode kuncinya. Blok mulai dari sini, kemudian masuk di file, option, proofing, auto correct option, kemudian kita di sini misalnya memasukkan kode kuncinya TTD, kemudian add lalu OK. Nah, selain itu misalnya kita butuh juga suatu saat nanti kita butuh cuma NIP-nya pegawai pimpinan yang mau kita tampilkan, ya cukup NIP-nya saja yang kita blok, NIP-nya, kemudian
option, lalu proofing, auto correct option, lalu di sini kita ketik nib, kemudian klik add, lalu oke. Terus pangkat. Nah, kadang-kadang pangkat ini sering juga kita lupa. Pangkatnya kita blok, baru kita masuk file, option, proofing, autocorrect option, kita ketik pangkat. Ingat, kita memasukkan kode kunci yang mudah diingat. Oke, sudah selesai. Semua yang kita inginkan sudah selesai. Untuk menguji coba, maka dokumen ini harus kita tutup. Baru kita membuka dokumen baru lagi. Nah, ini adalah kertas kosong. Sekarang kita mau menampilkan kop surat secara otomatis tanpa harus mengcopy dari tempat lain. Karena kalau harus mengcopy dari tempat lain lagi, itu butuh waktu mencari file-file yang mengandung memiliki kop surat, dan biasanya kita sendiri lupa posisinya ada di mana. Nah, sekarang kita mau menampilkan kop surat, cukup dengan mengetik kop lalu tekan enter. Nah, ini dia sudah muncul. Terus data pimpinan tadi kode kuncinya data, ketik data saja, data pimpinan secara otomatis langsung muncul. Kemudian tanda tangan pimpinan, kode kuncinya TTD, maka posisi tanda tangan pimpinan juga langsung muncul secara otomatis. Bagaimana dengan NIF pimpinan? Misalnya kita membutuhkan NIF pimpinan, hanya NIF-nya saja, maka kita cukup mengetik NIF, tekan, setelah diketik NIF tekan enter atau spasi bisa. Ini kan berubah menjadi NIF. Pangkat juga demikian, cukup mengetik pangkat, tekan spasi. Nah, inilah yang saya maksud teman-teman. Jadi ada beberapa data yang bisa kita tampilkan secara otomatis karena data itu sering kita gunakan. Nah, lebih menghemat waktu lagi apabila kita bisa membuat satu format surat itu menjadi satu kata kode kunci. Ya, jadi apabila ada surat yang sifatnya permanen, formatnya itu seperti itu terus, maka kita bisa membuatkan kode kunci. Nah, untuk data-data seperti ini, yang satu-satu seperti ini, kita gunakan pada jenis surat yang berubah-ubah. Jenis suratnya berubah-ubah, isinya berubah-ubah. Nah, ini kita bisa buat kode-kode kunci yang satu-satu seperti ini. Tapi kalau format suratnya sama, maka kita bisa membuat dengan kode untuk satu surat. Contoh ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini formatnya seperti ini terus. Jadi kita bisa membuat satu kode saja. Nah, kita blok dari awal. Kita blok dari sini sampai terakhir. Kemudian klik file, option, proofing, autocorrect option, lalu ketik kode kuncinya SPTJM, add, lalu oke. Nah, ini kemudian kita tutup semua dokumen yang ada, kita masuk ke dokumen baru. Nah, di sini kita cukup mengetik SPTJM, tekan enter. Nah, maka format suratnya langsung muncul. Yang penting teman-teman harus ingat bahwa sebaiknya margin kertas yang kita gunakan itu harus diatur dari awal secara default. Bagaimana caranya? Kita masuk di fig layout, kemudian klik tanda panah kecil ini, lalu marginnya kita ubah sesuai dengan tata naskah masing-masing. Nah, kalau di tempat kami marginnya itu untuk bagian atas kertas itu 2 cm, bagian kirinya 3 cm, bagian bawah 2,5 cm, dan bagian kanan 2 cm. Supaya kita tidak perlu mengubah setiap saat setiap kita mau membuat surat, maka ini kita atur secara default seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal setelah selesai mengatur,
kita tinggal klik set as default seperti ini. Maka setiap kita membuka dokumen baru, kertas baru, aturan itu yang akan muncul. Nah, coba kita cek. Nah, sudah seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah-ubah. Kita tinggal masukkan jenis surat yang akan kita buat, SPTJM. Nah, tinggal edit tanggalnya, nomornya. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan? Dan sangat efisien. Dalam hal waktu yang kita gunakan lebih cepat dibanding kita harus, atau maksud saya mencari file lama yang biasanya file yang kita inginkan ini tidak sesuai, misalnya sudah format yang sudah tidak digunakan, format misalnya SPTJM tapi SPTJM lama, itu kita harus membuka file satu-satu, itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang dengan cara ini insya Allah teman-teman bisa lebih menghemat waktunya. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.